Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin bolu hanya memakai 3 telur tapi seperti memakai 5 telur. Bolunya hasilnya juga super lembut. Dalam wadah ayak 210 gram tepung terigu setara dengan 21 sendok makan cembung. Jadi takarannya jangan terlalu datar ataupun jangan terlalu menggunung. 1 sendok makannya setara dengan 10 gram. 1 sendok makan tepung maizena agar nanti tekstur bolunya lebih lembut. 1 sendok teh baking powder. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil sehingga nanti hasil bolunya lembut. Aduk seluruh tepung sampai tercampur rata, lalu sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 3 butir telur, 180 gram gula pasir setara dengan 12 sendok makan, per sendok makannya setara dengan 15 gram. 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk. Seujung sendok teh garam. 100 ml air suhu ruang setara dengan setengah gelas blimbing. 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Nyalakan mixer dari kecepatan yang paling rendah dulu, perlahan-lahan naikkan ke kecepatan yang sedang, lalu ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 8-10 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Agar adonan bisa mengembang dengan sempurna, maka wadah dan ujung mixer yang digunakan harus benar-benar kering dan tidak ada kandungan lemaknya. Pastikan bahan yang dipakai juga masih fresh. Dinamakan adonan mengembang putih kental berjejak, tentunya adonannya lebih mengembang, mengental, dan warnanya lebih putih, serta putaran mixernya jejaknya tidak mudah hilang. Kira-kira hasil adonannya seperti ini. Tambahkan 1 saset susu kental manis putih. Sedikit pewarna kuning tua, jika tidak suka boleh tidak pakai. Masukkan campuran tepungnya tadi bertahap bergantian dengan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Mixer dengan kecepatan yang terendah saja. Mixer sampai tercampur rata saja. Jika margarin ingin diganti dengan minyak goreng, boleh saja diganti sebanyak 50 ml. Saat mencairkan margarin, jangan sampai margarinnya mendidih, jadi gunakan api kecil saja. Saat sudah meleleh 3/4 bagian, matikan kompornya, lalu aduk-aduk dan biarkan sisanya meleleh dengan sendirinya. Saat memasukkan margarin cair, tentunya ditunggu dingin terlebih dahulu. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di-like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Setelah semua tepung dan margarinnya dimasukkan, mixer sampai tercampur rata saja. Jadi tidak perlu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya mengembang sempurna.
Loyang saya memakai diameter atas 22 cm, diameter bawahnya 19 cm, tinggi tengahnya 7 cm, dan tinggi bagian pinggirnya 9 cm. Lalu masukkan adonannya. Loyang tentunya sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Ratakan adonannya dengan cara diputar-putar memakai lidi ataupun tusuk sate seperti dalam video. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Panci serbaguna ini sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian masukkan adonannya, lalu panggang selama kurang lebih 35 menit. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring ya. Untuk lama pemanggangan tentunya disesuaikan juga dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing. Karena tiap panci ataupun oven karakternya pasti berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar mengembang dan penuh cetakan seperti memakai 5 telur ya. Jika bagian atas sudah kering dan bolu menjauh dari loyangnya, itu tandanya bolu sudah matang. Dites dengan tusuk lidi juga tidak ada adonan yang menempel. Itu tandanya bolu siap untuk diangkat. Keluarkan bolu dari loyangnya, lalu biarkan bolu dingin terlebih dahulu. Masya Allah, hasilnya benar-benar mulus dan juga tidak gosong. Warnanya sangat cantik. Setelah benar-benar dingin, balik bolunya dan siap untuk diberikan topping. Beri olesan dengan buttercream terlebih dahulu. Saat memberikan buttercream, tentunya bolu jangan sampai masih panas ya, nanti buttercreamnya akan meleleh. Ratakan sampai menutupi permukaan bolunya. Setengah bagian permukaan bolu saya taburi dengan meses coklat. Untuk yang setengah bagian lagi nanti saya kasihkan dengan keju cheddar parut. Untuk topping tentunya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Jika untuk ide jualan tentunya disesuaikan dengan harga yang diinginkan. Untuk harga tentunya juga disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar di daerah masing-masing. Karena tiap daerah pasti harga berbeda-beda. Biar tampilannya lebih terlihat istimewa, saya masukkan ke dalam mika. Mika saya memakai ukuran 22 cm. Lihat tampilannya sudah terlihat istimewa dan juga terlihat lebih cantik ya. Tentunya akan menarik perhatian pembeli. Masya Allah, hasilnya benar-benar terlihat besar, montok, tinggi, seperti memakai 5 biji telur. Bolu ini bisa bertahan di suhu ruang selama kurang lebih 4-5 hari dalam wadah kedap udara. Saya potong ya untuk melihat tekstur bagian dalamnya. Lihat saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut.
Alhamdulillah ya, teksturnya sudah terlihat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya enak dan juga lembut sekali. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.